Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah visualisasi data mengenai kondisi COVID-19 terkini dunia. Kami adalah kelompok 10 yang terdiri atas Enrico, Ariela, Kirana, Vincent, dan Willy. Pertama, kami ingin mengetahui kondisi COVID-19 terkini setiap negara berdasarkan vaksinasi, kasus positif, usia, dan kematian. Di sini kami membuat dua visualisasi, yaitu persebaran banyak orang tervaksinasi lengkap terhadap tingkat positif setiap negara, dan pengelompokan banyak kematian terhadap nilai tengah usia setiap negara. Untuk visualisasi persebaran, sumbu horizontal menyatakan banyak orang tervaksinasi lengkap, dan sumbu vertikalnya menyatakan tingkat positifnya. Di sini terlihat bahwa sebagian besar negara memiliki sedikit masyarakat yang sudah tervaksinasi lengkap, tetapi di sisi lain tingkat positifnya justru rendah. Sehingga untuk negara-negara ini, banyak vaksinasi lengkap tidak mempengaruhi tingkat positif COVID-19. Kemudian, terdapat juga beberapa negara yang juga sedikit masyarakat sudah tervaksinasi lengkap, tetapi tingkat positifnya tinggi, dan sedikit negara yang sudah banyak masyarakat tervaksinasi lengkap, dan tingkat positifnya rendah. Sehingga untuk negara-negara ini, vaksinasi lengkap mempengaruhi tingkat positif COVID-19. Selanjutnya, untuk visualisasi pengelompokan, sumbu horizontal menyatakan banyak kematian terbaru, dan sumbu vertikalnya menyatakan nilai tengah usia bersangkutan. Di sini terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok masyarakat berusia dewasa dengan kematian terbarunya sedikit, lalu masyarakat dengan usia hampir paruh baya dengan kematian terbarunya yang juga sedikit, serta masyarakat dengan nilai tengah usia hampir paruh baya dan kematian terbarunya banyak. Di sini terlihat bahwa sebagian besar negara termasuk ke dalam kelompok yang memiliki kematian terbaru sedikit, lalu nilai tengah usia masyarakat yang mengalaminya adalah hampir paruh baya. Kemudian, misalkan di sini kita ingin mengetahui salah satu negara, misalkan Australia. Di sini, Australia termasuk sebagai negara yang memiliki masyarakat tervaksinasi lengkapnya masih sedikit, lalu tingkat positifnya justru rendah. Sehingga Australia termasuk ke dalam negara yang vaksinasi lengkap tidak mempengaruhi tingkat positif COVID-19. Lalu Australia juga di sini termasuk ke dalam negara yang kematian terbarunya itu sedikit, dengan nilai tengah usia masyarakat yang mengalaminya adalah hampir paruh baya. Ya, selanjutnya saya akan membahas permasalahan, yaitu apakah kasus diabetes dan kematian akibat kardiovaskular berpengaruh cukup signifikan terhadap total data, dan apakah untuk total kasus dan kematian dipengaruhi oleh vaksin. Pertama-tama, saya sudah mencari persebaran penyakit untuk tiap negaranya, yang dimana yang pertama ini yaitu peta persebaran untuk kematian akibat kardiovaskular, yang dimana untuk gambar yang semakin mengarah ke yang warna yang lebih pekat atau tua itu nilainya semakin besar. Di sini diperoleh untuk nilai tertingginya diperoleh oleh negara Uzbekistan, yaitu 599/817. Sedangkan untuk peta persebaran diabetesnya itu diperoleh oleh suatu pulau Marshall yang bernama Marshall dengan nilainya itu 23.661. Nah, selanjutnya untuk data persebarannya saya memakai fungsi dual aksis, yang dimana menggabungkan untuk total kematian kardiovaskular dengan data diabetes. Untuk kardiovaskularnya seperti yang pertamanya itu diperoleh, untuk kardiovaskularnya terbesar di Uzbekistan dengan nilai 599/17, dan juga untuk diabetesnya diperoleh yang terbesarnya untuk Marshall Islands dengan nilai 23.661. Di bawahnya ini berupa forecasting dari
data kematian kardiovaskular dengan juga data kasus diabetes. Untuk forecastingnya ini diperoleh cukup stabil, yang dimana ini memungkinkan karena untuk kasus penyakit diabetes dan juga kardiovaskular itu penyakitnya tidak mengalami penularan yang dimana untuk pergerakannya tersebut ke depannya tidak akan signifikan. Untuk selanjutnya saya membuat forecasting untuk setiap penyakit, yaitu untuk kematian kardiovaskular dan juga untuk kasus diabetes. Untuk kasus kematian kardiovaskular, saya melakukan forecasting terhadap total kematian, yang dimana total data kardiovaskularnya ini stabil, dan juga untuk data kematiannya ini ternyata cukup signifikan menaik. Hal ini tersebut memungkinkan saja karena sebelumnya juga untuk data kematian kardiovaskular diperoleh forecastingnya stabil, dan untuk kematiannya ini diperoleh mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya dikarenakan untuk setiap tahunnya pasti mengalami bermacam-macam penyakit, maka dari itu total kematian yang diperoleh setiap tahunnya semakin menaik. Untuk data forecasting yang diabetes dan total kasusnya ini, data diabetesnya yang stabil, untuk total kasusnya naik dikarenakan kemungkinan adanya karena kasus COVID dan juga kasus-kasus penyakit lainnya. Nah, yang terakhir saya melakukan forecasting untuk jumlah kasus, yang dimana ini untuk forecastingnya ini, yang pertama saya melakukan forecasting untuk new case, untuk kasus baru dan juga untuk kasus kematian yang baru, yang dimana untuk kasus kematiannya ini cukup menanjak, dan untuk kasusnya cukup menanjak pada saat Januari 2022 dan untuk kematiannya Februari 2022. Lalu data tersebut menurun. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan pada saat Oktober November 2021 semua masyarakat sudah mengalami total booster, sehingga kasus-kasus COVID sudah reda dan juga kasus kematian akibat COVID sudah mereda. Akibatnya hanya tersisa untuk kasus kematian akibat diabetes dan juga kardiovaskular. Ya, sekarang giliran saya, Enrico. Di story ini saya akan membahas bagaimana tindakan setiap benua atau negara dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini. Terkadang kita ingin tahu bahwa penyakit COVID-19 ini di seluruh dunia, di negara sekian, di benua manapun juga, apakah sudah ditangani dengan baik atau belum. Dan di story ini saya akan coba membahasnya dan memberikan kesimpulan saya sendiri. Dan cara pertama yang saya lakukan adalah dengan melihat tingkat kematiannya. Pada slide ini terdapat 3 dashboard, dan jika dilihat di dashboard bawah kanan, ada 20 negara dengan kematian terbanyak, dan nomor 1 adalah negara Amerika Serikat. Tingkat kematiannya hampir 430 juta. Dan jika kita lihat dari sini saja, kita terburu-buru menyimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak menghandle penyakit COVID-19 dengan baik. Karena satu, negaranya sangat besar, dan dua, jika kita lihat selanjutnya, Amerika Serikat itu terletak di benua Amerika Utara, dan jika dibandingkan dengan benua yang lain, ternyata bukan peringkat pertama, dan peringkat pertama yaitu adalah benua Eropa. Hal ini dikarenakan karena benua Eropa memiliki 9 negara dari 20 negara terbesar yang berada di dalamnya. Sedangkan jika kita balik lagi ke benua Amerika Serikat ini, ternyata hanya ada Amerika Serikat dan negara Meksiko. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa negara Amerika Serikat tidak menghandle dengan baik. Dan juga jika kita lihat dengan angkanya di sini, ada persentase kematian penyakit COVID-nya, Amerika hanya 1,5%, dan itu pun juga tidak terlalu besar jika kita bandingkan seperti negara Peru, itu hampir 8,15%, atau Meksiko 7,38%. Jadi kita belum bisa tahu hasil dari dashboard ketiga ini
mana negara yang tidak menghandle atau menghandle dengan baik. Maka dari itu, dari tingkat kematiannya saya juga hubungkan dengan persentase vaksinasi total. Vaksinasi total yang dimana kita untuk di Indonesia sekarang ini kita vaksin 3 kali, yaitu yang booster. Saya memiliki yang vaksin total dibandingkan persentase vaksin karena kondisi sekarang ini COVID, sangat disarankan atau sangat untuk lebih berhati-hati, kita ambil vaksin yang ketiga, yang booster, dibandingkan hanya 2 saja. Meskipun di beberapa negara lain, 2 vaksin saja sudah cukup, tapi saya akan lebih berhati-hati dan memilih yang vaksin total. Jika kita lihat kembali ke 20 negara terbanyak dengan angka kematiannya, Amerika Serikat ini, kita lihat persentase vaksin totalnya sangat besar, 0,6% untuk di bulan Mei. Saya akan ambil di bulan Mei 2022 karena bulan Juni 2022 ini masih belum komplit. Direkamnya ini juga masih pertengahan bulan Juni, jadi saya ambil yang bulan Mei 2022. 0,66% itu lebih dari setengah dari total penduduknya, itu pun bagus. Dan jika kita lihat di negara lain seperti Brazil, itu 0,64%, India 0,2%, itu pun masih bagus angkanya. Tapi jika kita lihat di negara Rusia, contohnya, itu 0,3%, 0,14% yang untuk bulan Juni 2022, ini sangat rendah sekali. Tapi itu juga dikarenakan karena Rusia itu merupakan negara yang sangat besar, dan juga kalau kita lihat kematiannya juga sekitar 119 juta dibandingkan seperti Amerika Serikat yang hampir 430 juta, maka ini kita sudah hampir mendapat kesimpulan, tapi belum. Maka dari itu, langkah selanjutnya coba kita bandingkan pengecekan persentase orang yang sudah divaksin total di setiap negara. Menurut saya, negara yang sudah menghandle dengan baik, itu adalah negara yang bila target, maksud saya persentase orang yang sudah divaksin total itu setidaknya angkanya itu sudah melebihi 50% dari setengah total penduduk. Ini coba kita contoh, kita ambil negara Indonesia, negara kita sendiri. Jika kita lihat, untuk di bulan Mei ini sudah sangat bagus, 0,58%, dan sudah lebih dari setengah. Kalau untuk kita lihat bulan Juni ini 0,12%, ini datanya masih belum akurat, tapi menurut saya negara Indonesia sudah menghandle penyebaran penyakit COVID-19 dengan baik. Dan juga kalau dilihat untuk ke semua negara, ada banyak beberapa yang ketimbang belum di atas 50%, ada juga beberapa yang kosong karena datanya belum lengkap. Tapi menurut saya ini belum bisa diambil kesimpulannya, maka saya lanjutkan ke kesimpulan terakhir saya. Saya rasa saya coba bandingkan negara yang persentase vaksin totalnya itu dibandingkan dengan total kasusnya, kasus COVID muncul. Dan jika dilihat untuk negara yang persentase vaksin totalnya kecil itu, saya ambil yang lebih kecil dari 0,01 atau 1%. Biasanya yang paling kecil itu adalah negara Burundi, dan juga kalau kita lihat total kasusnya itu sangat banyak untuk dibandingkan dengan negara yang kecil ini, 2000 itu cukup banyak. Dan menurut saya negara ini negara yang tidak menghandle penyakit COVID-19 ini dengan baik. Dan juga beberapa negara-negara di bawah ini seperti negara Papua Guinea, Tanzania, dan juga dibandingkan mana negara yang sudah menghandle penyakit COVID-19 dengan baik. Dan nomor 1 yang persentase vaksin total itu negara Chili, dan juga kasusnya itu hanya 144 orang. Dan menurut saya negara Chili ini sudah menghandle dengan baik, dan juga seperti negara Singapura, Malta, dan juga kalau saya scroll ke bawah, ada Indonesia juga di sini, dan Indonesia sudah menghandle dengan bagus. Dan jadi itulah kesimpulan saya, beberapa negara ini yang sudah menghandle dengan baik, dan juga ada negara yang seperti di atas ini yang belum bisa menghandle dengan baik. Baik, pada story selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Vincent Rogaldi. Jadi akan dilihat
untuk problem selanjutnya. Jadi untuk problem permasalahan ini, kita akan mencari tahu bahwa apakah suatu negara dengan GDP per kapita yang tinggi juga menyediakan banyak fasilitas perawatan untuk mencukupi sebagian besar pasien COVID yang banyak. Jadi dengan kata lain, permasalahan ini ingin mengetahui apakah apabila suatu negara memiliki ekonomi yang bagus, fasilitas perawatan untuk pasien COVID juga itu akan banyak juga. Jadi step untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan lihat atau diperiksa dengan rasio pasien yang terawat di fasilitas setiap fasilitas COVID itu dibanding total kasus pasien COVID. Jadi akan lanjut ke slide dashboard selanjutnya. Pertama kita akan lihat dulu total negara dengan kasus COVID yang terbanyak. Jadi dapat dilihat di sini negara dengan kasus COVID terbanyak itu dari negara Amerika Serikat, United States, dengan kasus pasiennya itu 86.246.100. Kita bisa highlight juga, bisa highlight juga dengan highlighter ini untuk melihat negara yang ingin dicek. Jadi setelah itu kita akan lanjut ke slide dashboard selanjutnya. Jadi pada dashboard ini akan dapat ditampilkan atau dapat dilihat total pasien yang terawat di masing-masing fasilitas. Jadi untuk data COVID ini, pasien yang terawat itu ada terbagi jadi dua, yaitu yang terawat di hospital dan yang terawat di ICU. Jadi kita akan lihat untuk total negara dengan total pasien yang terawat di fasilitas tersebut yang terbanyak. Ini bisa dilihat juga dari awal, dapat dilihat animasinya untuk dilihat pergerakan pasien COVID untuk masing-masing fasilitas. Dan saat berjalan nanti di akhir sampai bulan terkini ini dapat dilihat total pasien yang berada di hospital paling banyak itu Amerika Serikat dengan 37 juta pasien. Sedangkan yang untuk di ICU dapat dilihat punya 9 juta. Kemudian kita akan totalin kedua kasus pasien terawat yang di fasilitas tersebut. Jadi akan dijumlahin pasien yang terawat di hospital dan pasien yang terawat di ICU. Jadi itu dapat dilihat di tree map yang di bawah ini. Jadi dapat dilihat negara dengan pasien yang terawat yang terbanyak itu adalah United States juga. Jadi dapat dilihat kalau misal yang hospital tadi 37 juta ditambah 9 juta itu hasilnya akan 46 juta seperti ini. Ini bisa highlight juga lokasinya jika ingin melihat. Nah, selanjutnya untuk dashboard selanjutnya kita akan cari rasio untuk total kasus pasien yang terawat pada fasilitas dengan total kasus COVID-nya, kasus new case COVID. Jadi hasil 46 juta yang tadi ini yang terawat ini akan dibagi dengan total kasus yang terreport. Jadi yang 86 juta ini. Sehingga kalau bisa dilihat United States itu mempunyai rasio 0,538. Nah, perhatikan juga pada rasio itu bernilai antara 0 sampai 1. Tapi dapat dilihat dalam bar chart ini ternyata terdapat ada negara yang melebihi rasionya melebihi nilai dari 1. Kenapa? Ini adalah karena total kasus pasien COVID yang terawat pada fasilitas itu ternyata lebih banyak dari kasus yang terreport, yang terreport pada kasus. Nah, ini mungkin terjadi karena mungkin ada suatu error pada saat mengoleksi datanya. Udah saya cek juga pada file data Excel-nya itu ternyata ternyata data pasien yang terawat itu memang lebih banyak dari kasus yang terreport. Kemudian
Untuk dashboard yang selanjutnya akan dibuat scatter plot dari rasio yang total pasien yang terawat itu dengan total dengan negara yang dengan masing-masing negara GDP-nya. Jadi akan dilihat korelasi antara GDP tiap negara dengan rasio pasien yang terawat. Jadi dapat dilihat bentuknya itu seperti ini. Scatter plot ini dapat lihat ini ada trend line-nya. Untuk trend line scatter plot model ini digunakan trend line yang berpolinomial derajat 3. Kenapa? Karena dari semua model trend line yang ada itu yang paling mendekati, yang koefisien determinasi R² ini yang paling mendekati 1 itu adalah model ini, polinomial derajat 3. Nah, jadi dapat dilihat ini adalah persamaan garisnya dan R²-nya. Kemudian ingat pada kasus yang sudah saya bilang sebelumnya itu, kan rasio itu tidak mungkin melebihi 1, dan sehingga titik yang melebihi 1 itu bisa dikatakan sebagai outlier. Untuk mengatasi ini tinggal bisa saja difilter di atas ini, bisa difilter dengan membatasi rasio pasiennya itu dari 0 sampai 1. Setelah dibatasi, nah dapat dilihat juga model trend lainnya sekarang. Nah, jadi dari observasi dari scatter plot ini dengan trend lainnya yang seperti ini, bisa diambil kesimpulan sepertinya itu negara dengan ekonomi GDP per kapita yang tinggi itu atau yang rendah juga sepertinya tidak begitu mempengaruhi rasio pasien yang terawat. Jadi negara-negara ekonomi tinggi itu tidak berarti bahwa negara itu memberikan fasilitas untuk pasien COVID yang banyak juga. Nah, jadi begitu kesimpulan dari kasus permasalahan ini, dan terima kasih. Oke, pada story kali ini, saya, Kirana, akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus positif COVID-19 dan pengaruh jumlah ranjang rumah sakit terhadap tingkat kematian. Nah, dimulai dari tingkat kasus positif di setiap negara. Ini di grafik kotak sebelah kiri dapat dilihat untuk pada awalnya untuk bulan Februari 2020. Ini dapat terlihat belum terlihat negara yang terkena kasus positif COVID, karena pada saat itu memang belum banyak negara yang terdeteksi COVID. Lalu jika kita maju ke bulan Mei 2020, di mana kasus COVID sedang awal merambat, warna skor pada peta pencatatan kasus positif ini terlihat warna yang paling tua adalah kota Meksiko, yaitu ini, yang berarti Meksiko memiliki kasus positif COVID yang termasuk tinggi. Dari 100 orang yang melakukan tes, terdeteksi 46 kasus positif. Namun sayangnya, pada saat itu pula warga Meksiko kurang aware terhadap COVID, sehingga belum banyak warganya yang melakukan tes. Terlihat dari ukuran square yang masih sangat kecil. Dari situ juga kita bisa cek rata-rata persentase populasi warga Meksiko yang melakukan tes COVID-19 di sebelah kanan sini. Ternyata memang sangat sedikit dibandingkan negara lain, yaitu rata-rata persentasenya adalah 2. Lalu, apa yang menyebabkan warga Meksiko banyak terkena COVID atau bergejala COVID? Nah, bisa kita lihat dari grafik di sebelah kiri sini.
kegiatan paid work di Meksiko cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain, yaitu rata-rata jamnya adalah 5.000 jam. Lalu, tapi juga tingkat perokok dan wanita maupun pria juga tingkat kemiskinan di negara Meksiko ini tidak terlalu tinggi, sehingga kemungkinan tingkat kemiskinan dan aktivitas merokok bukan menjadi faktor yang dapat memperparah kasus positif COVID-19 di Meksiko. Lalu apa yang warga Meksiko lakukan dari kenyataan tersebut? Mereka mulai mengikuti vaksinasi. Rata-rata persentase warga yang telah vaksin minimal 1 kali cukup banyak, yaitu sebanyak 67% dari total populasi pada Juni 2022. Nah, pada saat itu pula tingkat kasus positif di Meksiko menurun, meskipun jumlah warganya yang melakukan tes tetap sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kasus positif di Meksiko menjadi tinggi diakibatkan mereka yang harus bekerja dan kemungkinan pekerjaan yang dilakukan itu berada di luar rumah, sehingga virus yang menyebar pun cepat. Kemiskinan dan merokok bukan menjadi faktor utama peningkatan kasus positif di Meksiko, lalu masyarakat Meksiko sadar akan COVID-19 dan ingin tetap sehat dan terjaga dari COVID, sehingga mereka melakukan vaksinasi dan warganya yang ikut vaksinasi juga cukup banyak. Lalu yang kedua yaitu saya ingin mengetahui jumlah ranjang rumah sakit di tiap-tiap negara dan apa pengaruhnya dengan tingkat kematian. Jika di sini diklik, maka akan terlihat timelapse perubahan rata-rata ranjang rumah sakit per 1000 ditandai oleh warna biru terang sampai tua, rata-rata kasus baru ditandai oleh ukuran lingkaran, dan juga rata-rata kasus kematian per 1 juta, ditandai oleh warna orange muda sampai tua dari lingkaran. Pada bulan Mei 2020, di mana kasus COVID sedang parah, banyak negara yang belum memiliki ranjang rumah sakit yang banyak, ditandai dengan warna biru yang tidak terlalu tua pada negara-negara di sini. Tapi juga rata-rata kasus hariannya belum terlalu banyak, sehingga lingkaran-lingkaran yang ada ini juga belum terlalu besar. Dan angka kematiannya pun juga belum terlihat. Januari 2021, terlihat negara Gibraltar memiliki kasus kematian yang tinggi karena warna lingkaran coklat tua. Hal ini menandakan bahwa kemungkinan banyak warganya yang terkena COVID dan tidak dapat dirawat di rumah sakit, sehingga banyak yang meninggal. Lalu mulai Desember 2021, kasus COVID juga tinggi terlihat dari ukuran lingkaran yang tersebar. Namun, warga yang terkena COVID tidak banyak yang meninggal karena hampir tidak ada yang lingkarannya ini berwarna orange tua kecoklatan. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh meningkatnya jumlah ranjang rumah sakit dan warga yang memiliki gejala parah dapat dirawat di rumah sakit, ataupun warga yang bergejala ringan dapat melakukan karantina mandiri di rumah, sehingga yang meninggal pun juga berkurang. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami, dari kelompok 10. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lim Chin
yang telah menyaksikan presentasi kami. Terima kasih.